Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarti Agustina dengan NPM 040 akan sedikit mengulas mengenai tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan evaluasi yang pertama adalah tracking atau melacak jejak belajar siswa. Sampai mana siswa tersebut memahami atau sampai mana capaian belajar dari peserta didik. Yang kedua adalah checking up atau memeriksa capaian hasil belajar siswa di setiap pertemuan. Jika peserta didik belum paham, maka kita dapat mengulang kembali materi yang sudah kita bahas dengan pemberian tugas sesuai dengan materi-materi yang sudah kita bahas. Tujuan yang ketiga adalah finding out atau mencari kelemahan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tujuan yang keempat adalah shaming out atau menyimpulkan hasil belajar siswa. Apakah siswa tersebut paham dengan materi yang sudah diberikan atau tidak paham, seperti itu. Tujuan yang kelima adalah mengetahui tingkat penguasaan peserta didik. Sejauh mana peserta didik menguasai materi yang sudah diberikan oleh guru. Tujuan yang keenam adalah mengetahui bakat, minat, potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Tujuannya untuk menuntun pencapaian yang lebih tinggi dan untuk melakukan inovasi pembelajaran agar pembelajaran yang dilakukan lebih menarik. Tujuan yang ketujuh adalah mengetahui tingkat kemajuan dan keberhasilan peserta didik sesuai dengan capaian standar kompetensi. Tujuan yang kedelapan adalah mendiagnosis atau memeriksa peserta didik. Memeriksa di sini adalah memeriksa keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik, di mana jika peserta didik memiliki keunggulan, maka kita sebagai guru harus menuntun untuk mencapai atau mengembangkan keunggulan tersebut. Dan jika memiliki kelemahan, maka kita harus sebagai guru kita harus memperbaiki kelemahan dari peserta didik tersebut. Tujuan yang kesembilan adalah menentukan penaikan kelas. Apakah peserta didik tersebut dapat naik kelas atau tidak. Tujuan yang ke-10 adalah placement atau menempatkan peserta didik sesuai dengan kecakapan, potensi, bakat, minat yang dimilikinya. Nah, placement ini biasanya berhubungan dengan kegiatan-kegiatan non-akademik, misalnya dengan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat, minat, kecakapan yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu selanjutnya ada fungsi evaluasi. Yang pertama, fungsi evaluasi secara sosiologis, yaitu menentukan apakah peserta didik sudah mampu untuk diterjunkan ke masyarakat. Nah, maksudnya adalah dari penguasaan materi, dari penguasaan karakter mereka yang sudah didapat dari sekolah, apakah sudah cukup untuk bisa diterjunkan ke masyarakat. Fungsi yang kedua adalah fungsi secara psikologi, di mana anak mengetahui sampai mana kegiatan yang sudah mereka lakukan itu sesuai dengan tujuan yang hendak mereka capai. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi didaktis metodis, di mana fungsi ini untuk mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kecakapan atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik masing-masing. Nah, tujuan dari fungsi didaktis metodis ini adalah untuk memperbaiki pembelajaran, di mana jika dalam suatu pembelajaran pengelompokan peserta didik itu sesuai, maka metode dan teknis yang digunakan juga akan lebih mudah diserap oleh peserta didik. Tetapi jika peserta didiknya terlalu heterogen, maka guru akan bingung untuk melakukan atau untuk menentukan metode dan teknis pembelajaran. Yang keempat adalah fungsi evaluasi secara administratif. Nah, fungsi evaluasi secara administratif di sini adalah evaluasi ini untuk melaporkan hasil kemajuan dan pencapaian pembelajaran dari peserta didik kepada orang tua. Fungsi yang kelima adalah fungsi instruksional atau menilai keberhasilan guru dalam pembelajaran dan memperbaiki pembelajaran. Nah, jika seorang guru melakukan sebuah pembelajaran dan tujuan yang akan dicapai itu tidak berhasil, maka guru dengan evaluasi ini guru bisa memperbaiki pembelajaran, memperbaiki metode, memperbaiki teknis pembelajaran. Yang keenam adalah fungsi diagnostik, di mana fungsi diagnostik ini meliputi yang pertama mendiagnosis
kedudukan peserta didik. Kedudukan peserta didik ini didasarkan kepada tingkatan-tingkatan tertentu, misalnya pintar, cukup pintar, dan seterusnya. Yang kedua adalah mengetahui kemampuan awal peserta didik, di mana kemampuan awal ini akan berimbas langsung kepada proses pembelajaran, di mana guru bisa menentukan atau merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan, sehingga guru dapat menentukan metode dan teknis pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan awal dari peserta didik. Yang ketiga adalah mengetahui cara persiapan belajar atau apersepsi, di mana apersepsi ini mengulang kembali pelajaran yang sudah dibahas serta menghubungkannya dengan pelajaran yang akan dibahas. Jadi evaluasi ini sangat menentukan apersepsi yang akan kita lakukan ketika kita akan memulai sebuah pembelajaran. Yang ketujuh adalah fungsi seleksi, di mana fungsi seleksi ini bertujuan untuk mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga guru dapat menentukan metode teknis yang akan dilaksanakan pada saat pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan maksimal. Nah, evaluasi itu ada dua, ada evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan di tengah-tengah pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memperbaiki metode, teknis, atau untuk memperbaiki pembelajaran yang akan dilakukan nantinya. Seperti itu, agar peserta didik lebih paham dengan materi-materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua adalah evaluasi sumatif, di mana evaluasi ini dilakukan di akhir pembelajaran untuk menentukan peserta didik naik kelas atau tidak. Nah, itu tadi sedikit ulasan mengenai fungsi dan tujuan dari evaluasi. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.